Rasulullah da'i ila ridwani. Hidupkan kipas mungkin panas pada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin rahmatullah azza wa jalla, ini bab yang ke-21 pada sebagian kitab. Sebagian bab keberapa itu? Tidak disebut ya. Bab ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. Bab dalil-dalil yang menerangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga sisi-sisi tauhid. Nabi jaga setiap sudut yang bisa merusak tauhid. Wasaddihi kulli tariqin, dan beliau menutup seluruh jalan yusilu ila syirki, yang membawa kepada kesyirikan. Ini bab yang luar biasa pentingnya para jemaah. Jadi kita tahu dakwah para nabi, dakwah para rasul, dakwah apa? Tauhid. Ingat, para nabi dan rasul sepakat. Segi prinsip ada 3 kesepakatan ya. 1 dalam pokok akidah, 2 dalam pokok hukum, 3 dalam pokok akhlak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling perhatian terhadap tauhid. Maka beliau menjaga seluruh sisi-sisi akidah itu dan menutup seluruh celah dan jalan yang membawa kepada kesyirikan. Lalu beliau membawakan dalil al-musannif. Mana buktinya? Surah At-Taubah ayat yang ke-128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian rasul dari diri kalian, dari kabilah Arab, kemudian dari manusia, bukan dari malaikat, kemudian juga dari Quraisy. Ya. Sifat beliau disebutkan dalam ayat ini, azizun alaihi ma anittum. Terasa berat dirasakan oleh Nabi penderitaan kalian, apa saja yang memberati kalian. Artinya apa? Kalau itu memberati umat, pada diri Nabi lebih berat. Jadi apa yang memberati umat, Nabi pun merasakannya lebih berat. Ini sifatnya Rasulullah SAW. Harisun alaikum, sangat-sangat menginginkan keselamatan untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim, amat belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Ini sifatnya Nabi luar biasa para jemaah. 1, azizun alaihi ma'anittum. Akan terasa berat bagi Nabi apa yang memberati kita. Harisun alaikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam haris, ya, sangat menginginkan keselamatan dan keimanan. Kemudian bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang beriman penuh dengan kasih sayang. Baik, apa sisi pendalilannya ayat ini pada jamaah? Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'azzu alaihi, terasa berat atas Nabi, kullu ma yu'athimul ummah, apapun yang membuat umat berdosa. Nah, kita tahu yang membuat umat berdosa paling besar apa? Syirik. Maka terasa berat bagi Nabi kalau umatnya syirik. Wa yashukku alaihim, dan menyulitkan Nabi kalau umatnya jatuh dalam perbuatan syirik. Nah, wa a'zamu ma yu'athimul ummah wa yashukku alaihim, yang paling berat membuat umat ini berdosa dan memberati umat adalah syirik kepada Allah, sedikit maupun banyak. Demikian sarana-sarananya dan yang membawa kepadanya berupa dosa-dosa besar. Berat bagi Nabi para jamaah. Hanya saja kan kita tidak tahu, tapi Allah mengatakan demikian. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam waktu masih ada umat yang menyembah patung di Arab itu, Nabi tidak pernah merasa nyaman.
selalu gelisah, selalu khawatir. Ya. Wa qad balagha alaihi salatu wassalam fi an-nahy 'an asy-syirk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sangat dahsyat melarang atau sangat keras melarang kesyirikan. Melarang sebab-sebab kesyirikan. Dan ini tidak samar bagi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat keras melarang dari kesyirikan dan sebab-sebab kesyirikan. Dari mana kita tahu? 13 tahun di Mekah para jemaah, sampai Nabi diusir, diancam mau dibunuh. Gara-gara apa? Melarang umatnya atau melarang kaumnya berbuat apa? Kesyirikan. Sampai Nabi dikatakan penyair, Nabi dikatakan gila, Nabi dikatakan tukang sihir. Innahu qad soba, Nabi dikatakan meninggalkan agama nenek moyang. Ini dihadapi oleh Nabi. Kenapa? Terasa berat apa yang memberati kita. Berat bagi Nabi apa memberati kita? Paling besar syirik. Waqad kanat hadhihi halus sahabat. Seperti ini juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in fi qat'im al-khuyut allati ruqiya lil marid fiha. Dia potong benang yang dijadikan sebagai ruqyah untuk orang sakit, dan yang lainnya dari ta'liqut tamaim, ya, bentuk-bentuk menggantung azimah. Para sahabat juga tidak merasa nyaman. Baik, para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, apa fawaid yang kita ambil dari bab ini dan dari yang pertama? Faedah yang pertama, ma sabaqa minal abwabi kulliha. Bab-bab sebelumnya fi himayatil Mustafa lit tauhid, menerangkan Nabi menjaga tauhid. Iya, bab-bab sebelumnya kita sudah ambil gulu, melarang gulu, menjaga tauhid. Kemudian bab sebelumnya larangan beribadah kepada Allah di atas kuburan orang saleh. Ini juga menjaga apa? Tauhid. Menjaga tauhid. Kemudian bab lagi sebelumnya, ya, sebab kafirnya anak Adam karena mereka meninggalkan agama dan karena gulu. Ini juga apa? Menjaga tauhid. Jadi apa yang telah berlalu dari bab-bab sebelumnya menerangkan tentang penjagaan Nabi terhadap tauhid. Lakin fi hadzal bab, tetapi dalam bab ini bayyana himayatahu lit-tauhid himayatan khassah, dijelaskan penjagaan Nabi terhadap tauhid dengan penjagaan yang istimewa. Jadi bab sebelumnya menerangkan Nabi menjaga tauhid, ya jelas. Tapi dalam bab ini penjagaan secara khusus, secara spesial dan spesifik. Secara khusus dijaga di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu semua para nabi dan para rasul dakwah utamanya dakwah apa? Tauhid. Melarang umat berbuat syirik. Terjadi persengketaan, perselisihan dalam bab tauhid ibadah. Ini faedah yang pertama para jamaah. Jadi dalam bab ini adalah penjagaan Nabi terhadap tauhid, penjagaan secara khusus, spesifik dan spesial. Yang kedua, balaghan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi at-tahdhir min asy-syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat keras memperingatkan umat dari kesyirikan. Himayatan lit-tauhid, sebagai bentuk beliau menjaga tauhid. Sekali lagi para hadirin, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat keras memperingatkan tentang kesyirikan
sebagai bentuk penjagaan beliau terhadap apa? Tauhid. Yang ketiga, syiddatu himayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil tauhid. Dahsyatnya penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid. Dahsyatnya penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid nasyi'atun atau nasyi'un min ta'zimihi li rabbih an yushraka bihi. Dikarenakan, disebabkan, atau berangkat dari pengagungan beliau kepada Rabb beliau untuk tidak disekutukan. Nah, ini dia para jamaah. Jadi kenapa Nabi itu sangat-sangat perhatian terhadap tauhid itu? Karena berangkat dari apa? Nabi mengagungkan Allah. Jangan sampai dipersekutukan. Ini sebabnya. Maka ingat, ya, yang mentauhidkan Allah itu nama orang mengagungkan Allah. Yang berbuat syirik itu namanya menghinakan siapa? Menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia latar belakang. Ini dia penyebab kenapa Nabi itu sangat-sangat memperhatikan dan menjaga tauhid itu. Karena beliau mengagungkan siapa? Allah. Mengagungkan Allah. Karena ingat, orang Yahudi dikatakan oleh Allah, wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Mereka tidak mengagungkan Allah seagung-agungnya. Kenapa masih berbuat kesyirikan? Faedah berikutnya. Bayyanallahu subhanahu awsafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi kita sebut Nabi itu min anfusikum, dari bangsa Arab. Yang kedua, terasa berat bagi beliau apa memberati kita. Yang ketiga, bagaimana? Harisun alaikum. Haris, ya, sangat menginginkan kita itu dapat hidayah. 4, bil mu'minina raufur rahim, penyayang. Nah, Allah menjelaskan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi taqtadi, ini menunjukkan, ini memberikan konsekuensi, annahu anzara ummatahu wa hadzarahum minasy-syirik, bahwasanya beliau memperingatkan atau telah memperingatkan umatnya akan kesyirikan. Wasadda kulli turuqil mufdiyati ilaih, dan menutup seluruh jalan yang membawa kepada kesyirikan. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat-sifat Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi telah memperingatkan umatnya bahaya syirik, telah memperingatkan umatnya untuk menjauhi syirik dan menutup seluruh jalan yang membawa kepada syirik. Kenapa? Karena itu bentuk kasih sayang Nabi. Kenapa? Itu bentuk keinginan Nabi menjadikan kita beriman. Kenapa? Itu bentuk Nabi terasa berat bagi dia apa memberati kita. Yang memberati kita syirik. Dengan sifat ini menunjukkan bahwasanya pasti Nabi sudah mengingatkan akan bahaya apa? Kesyirikan, dan menutup pintu yang membawa kepada kesyirikan. Yang kelima, irsalur rusul min a'zami ni'amillah 'ala ibadihi,
Dikirimnya para rasul adalah nikmat terbesar dari Allah untuk hambanya. Dikirimnya para rasul adalah nikmat terbesar dari Allah untuk hambanya. Nah, di sini nampak nikmatnya. Apa itu nikmatnya? Kita diberitakan syirik. Sehingga apa? Selamat. Karena itu kunci keselamatan. Ini nikmat paling besar. Coba andai kata kita tidak diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi pada zaman, bagaimana keadaan manusia? Bagaimana keadaan manusia tanpa rasul? Bayangkan. Bagaimana keadaan manusia tanpa kitab? Maka telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan fadlullah, karunia Allah dan rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya, anna rasula min asyrafin nasi nasaban. Para rasul adalah orang-orang yang paling mulia nasabnya. Orang-orang apa? Paling mulia nasabnya. Dan ini diungkapkan oleh Heraklius di dalam Dawaqan Al-Bukhari. Jadi ketika Abu Sufyan ditanya, Abu Sufyan, Muhammad itu bagaimana nasabnya? Kata Heraklius, huwa fina dzu nasabin, kata Abu Sufyan. Oh, dia nasab yang paling hebat. Akhirnya diberikan kesimpulan oleh Heraklius, wa kadzalikal anbiya. Itulah para rasul. Dia dikirim oleh Allah dari nasab yang paling mulia. Supaya apa? Gak ada celaan bagi manusia, atau gak ada celah orang untuk mencela. Ditanya lagi, apakah ada nenek moyangnya menjadi nabi? Apakah ada nenek moyangnya menjadi raja? Oh, gak ada, kata. Loh, kenapa? Karena nanti kalau ada nenek moyangnya menjadi raja, jangan-jangan dia ini mengatakan dirinya nabi, dia ingin cari kerajaan nenek moyangnya, kan? Mengembalikan kejayaan. Maka para nabi itu diutus oleh Allah dari nasab yang paling mulia. Faedah berikutnya, bayan rafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi bil mu'minin. Ayat ini menjelaskan kasih sayang Nabi terhadap orang-orang beriman. Jadi ayat ini menjelaskan kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang beriman. Sekaligus wa ghilzatuhu wa ghilzatihi wa shiddati 'alal kuffari wal munafiqin, kerasnya beliau ya terhadap orang-orang kafir dan munafik. Itu dia fawaid dari ayat atau dalil yang pertama, para hadirin. Insyaallah berikutnya kita ambil la taj'alu buyutakum qubura, jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut.